Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 12 RBL TPB 4 Fisika Dasar 2A dengan dosen utama kami, Bapak Yusron Darojat, SPD, MSc. Dan beranggotakan Akmal Faiz Abdillah, Marinda Julia Haro, Melza Hairani, Muhammad Miriansyah Okutra, Ratu Tisa Jasmine Dianova, dan Ruth Junita Siburian. Tahukah kalian saat ini industri transportasi berkembang secara pesat? Salah satunya pada bidang transportasi darat. Adanya gaya magnet yang dapat menggerakkan suatu kereta api. Kereta api itu adalah kereta maglev. Nah, di sini teman-teman udah pada tahu belum mengenai kereta maglev? Kalau belum tahu, yuk kita sama-sama cari tahu melalui video ini yang akan membahas RBL dengan judul Penerapan Gaya Lorentz pada Kereta Maglev Sederhana. Selamat menyaksikan. Kereta maglev atau magnetic levitation adalah jenis transportasi cepat yang menggunakan magnet untuk mengangkat dan mendorong kereta di atas rel. Dalam kereta maglev, ada magnet yang ditempatkan di bawah kereta dan di atas rel yang digunakan untuk menghasilkan medan magnet yang memungkinkan kereta melayang di atas rel. Hal ini memungkinkan kereta maglev untuk bergerak dengan sangat cepat dan efisien, karena tidak ada gesekan antara kereta dan rel. Beberapa jenis kereta maglev dapat dibedakan berdasarkan prinsip operasinya. Ada 3 jenis kereta maglev yang paling umum, yaitu Electrodynamic Suspension atau EDS, Electromagnetic Suspension atau EMS, dan Induct Track. Prinsip kerja kereta maglev didasarkan pada prinsip elektromagnetik, di mana gaya magnetik yang timbul antara magnet yang sejenis akan saling tolak-menolak sehingga menghasilkan daya dorong. Pada kereta maglev, terdapat rangkaian magnet yang dipasang pada bawah kereta dan magnet yang dipasang pada rel. Ketika listrik mengalir melalui rangkaian magnet pada kereta, magnet tersebut menghasilkan medan magnet yang berinteraksi dengan medan magnet pada rel. Interaksi ini menghasilkan gaya tolak-menolak yang membuat kereta terangkat dan mengapung di atas rel. Inilah yang disebut dengan prinsip levitasi. Selain itu, untuk memberikan daya dorong pada kereta, terdapat juga rangkaian magnet yang dipasang pada kereta dan rel yang digunakan sebagai sistem propulsi. Ketika medan magnet pada rel dan kereta diatur dengan benar, magnet pada kereta akan didorong maju atau ditarik mundur oleh medan magnet pada rel, sehingga menghasilkan gerakan maju pada kereta. Dengan prinsip levitasi dan propulsi ini, kereta maglev dapat mencapai kecepatan yang sangat tinggi, dengan tenaga yang lebih efisien dan bebas dari gesekan mekanis antara kereta dan rel. Selain itu, teknologi ini juga menghasilkan sedikit kebisingan dan dapat mengurangi polusi udara. Namun, meskipun teknologi ini memiliki banyak keunggulan, biaya pembangunan dan pemeliharaannya masih relatif mahal. Pada dasarnya, magnet dapat dibuat dari bahan konduktor yang dialiri arus listrik. Ketika sebuah kumparan atau kawat yang dililitkan pada suatu inti atau bahan konduktor yang berarus listrik, maka timbul garis-garis gaya magnet di sekitar kumparan. Garis-garis gaya magnet yang ditimbulkan disebut gaya Lorentz. Konsep dari kondisi tersebut digambarkan menggunakan kaidah tangan kanan yang ditunjukkan pada gambar. Gaya Lorentz yang ditimbulkan dapat dirumuskan sebagai berikut. F sama dengan B dikali I dikali L, dengan B sama dengan nu 0 dikali I per 2 pi R. Dengan F sama dengan gaya Lorentz, satuannya Newton, B sama dengan kuat medan, satuannya Tesla, I sama dengan kuat arus, satuannya ampere, L sama dengan panjang kawat, satuannya meter, A sama dengan jarak titik ke kawat, satuannya meter, nu 0 sama dengan 4 pi dikali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. Pada percobaan kereta maglev sederhana kali ini, alat dan bahan yang digunakan diantaranya yaitu kawat tembaga sepanjang 5 meter sebagai lintasan kereta yang dibuat lilitan, 8 buah magnet berbentuk koin sebagai sumber medan magnet, 1 buah baterai sebagai badan kereta dan sumber arus listrik,
spidol sebagai media untuk menggulungkan kawat tembaga. Berikut langkah-langkah percobaan dalam pembuatan kereta maglev sederhana. Pertama, bentuk kawat tembaga menggunakan spidol hingga terbentuk solenoida, dan setelah dibentuk akan menjadi seperti ini. Kemudian, rakit badan kereta dengan menggunakan baterai dan magnet sehingga membentuk seperti pada video. Selanjutnya, masukkan baterai yang sudah ditempelkan 4 magnet di setiap sisi ke dalam kawat. Jika saat dimasukkan terjadi tolakan, ubah kutub yang dimasukkan ke dalam magnet. Setelah itu, ubah variabel magnet menjadi 3 magnet setiap sisi, lalu masukkan kembali ke dalam kawat. Pada percobaan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa banyaknya magnet mempengaruhi kecepatan kereta maglev. Kereta maglev memiliki beberapa kelebihan, yaitu: pertama, kecepatan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kereta konvensional. Kereta maglev mampu mencapai kecepatan yang jauh lebih tinggi daripada kereta konvensional. Kecepatan maksimum yang dapat dicapai oleh kereta maglev saat ini mencapai 650 km per jam, sehingga dapat menghemat waktu perjalanan dan meningkatkan efisiensi transportasi. Kedua, tidak menggunakan roda. Salah satu keunggulan dari kereta maglev adalah tidak menggunakan roda, sehingga tidak ada gesekan antara roda dan rel. Hal ini mengurangi keausan dan kerusakan pada rel serta mengurangi biaya perawatan. Ketiga, lebih efisien dan ramah lingkungan. Kereta maglev menggunakan tenaga magnet untuk menggerakkan kereta, sehingga tidak memerlukan bahan bakar seperti kereta konvensional. Hal ini membuat kereta maglev lebih efisien dan ramah lingkungan, karena tidak menghasilkan emisi gas buang yang merusak lingkungan. Akan tetapi, kereta maglev memiliki beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan. Pertama, biaya investasi yang besar. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa kereta maglev masih belum banyak digunakan secara luas di seluruh dunia. Kedua, kapasitas penumpang yang lebih rendah. Meskipun kecepatannya sangat tinggi, kereta maglev memiliki kapasitas penumpang yang lebih rendah dibandingkan dengan kereta biasa. Hal ini disebabkan oleh desainnya yang lebih ramping dan tidak dapat menampung banyak penumpang. Ketiga, terbatasnya pada jalur yang khusus dibangun. Kereta maglev masih terbatas pada jalur yang telah dibangun khusus untuknya, sehingga tidak dapat digunakan di jalur kereta api konvensional. Sekian video pembahasan RBL kelompok kami dengan judul Penerapan Gaya Lorentz pada Kereta Maglev Sederhana. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.